Bapa Surgawi, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkata-katalah dan sampaikan isi hatimu supaya kami mengerti bahwa firman-Mu itu menegur, menasihati, membangun, dan menolong kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa situasi sedang sulit, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Tangan Tuhan yang kuat ada di atas kepala kami dan memegang kami, dan membuat kami mampu melewati masa-masa sulit seperti hari-hari ini. Sampaikan firman-Mu dengan penuh kuasa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara, sore hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sudah sangat kita kenal, yaitu Nuh. Dan kita akan membaca satu perikop yang ada di dalam Kejadian pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan nanti kita akan melihat ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Nuh, dan kita akan melihat refleksinya berdasarkan kehidupan kita hari ini. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari kita akan baca bersama-sama. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa kejahatan kecenderungan, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga kita akan melihat secara khusus bagian yang pertama yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Ada penekanannya di sini bahwa manusia itu adalah daging. Ini berkaitan dengan situasi dari perikop ini, di mana dunia, bumi dibanjiri dengan kejahatan. Kejahatan artinya segala hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan, melawan Tuhan, sifat-sifat daging yang ada di dalam diri manusia yang mendiami bumi. Itulah sebabnya kita melihat bahwa Allah menyesal atas perilaku manusia yang bukan hanya bertindak, tapi memiliki kecenderungan hati untuk berbuat jahat. Makanya Tuhan berkata, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Jadi ekspresi kedagingan itu sedang dinyatakan melalui perikop ini. Dan hasil dari kedagingan adalah kejahatan. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. 120 tahun saja. Jadi dapat kita jelaskan dengan kalimat yang lain seperti ini, saudara. Dari umur manusia 0, lahir, Tuhan berkata di masa Nuh itu bahwa batas dari orang-orang yang hidup sezaman Nuh adalah 120 tahun saja. Ini bicara mengenai Tuhan memberikan waktu yang sangat lama sebetulnya bagi orang-orang di zaman Nuh untuk hidup sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, untuk hidup baik, untuk menjauhi kejahatan. Mereka diberi waktu 120 tahun. Dan ini menurut Abuna merupakan kesabaran yang sangat luar biasa. Ya. Kita menunggu 1 jam, 2 jam bisa ngomel-ngomel, saudara. Kalau misalnya seseorang terlambat. Tapi Tuhan sungguh dikatakan panjang sabar. 120 tahun. Setelah itu Tuhan mengatakan sudah selesai. Ya, kita melihat bahwa memang itu sifat Tuhan. Dia selalu memberikan kesempatan kepada orang-orang, kepada anak-anaknya
untuk mengalami pertobatan, untuk mengalami pembaharuan hidup. 120 tahun itu bukan waktu yang sangat lama. Mungkin bisa lebih panjang, bukan waktu yang sangat pendek maksud saya. Mungkin bisa umur manusia bisa lebih panjang dari 120 tahun di masa itu. Tetapi Tuhan sudah menetapkan bahwa batasnya sudah selesai. 120 tahun bagi kita mungkin sangat lama, saudara. Tetapi itu juga berbicara kepada kita mengenai batas yang bisa Tuhan berikan di dalam kesabarannya terhadap segala bentuk kedagingan dan praktek kedagingan, perilaku-perilaku kejahatan yang ada di dalam diri kita. Makanya kita jangan sering kaget ya melihat ada orang yang bisa sangat jahat perilakunya, melihat perbuatan-perbuatannya yang sangat tercela misalnya, kok yang masih bisa hidup, kok yang masih bisa bertahan atau masih bisa diberkati. Ada orang-orang tertentu yang kita lihat jauh dari Tuhan yang caranya menjalani kerohaniannya tidak sama dengan kita yang mungkin jauh lebih baik atau sungguh-sungguh, tapi hidupnya baik-baik saja. Saudara, kita tidak boleh mencoba mengatur kesabaran Tuhan. Tuhan punya waktunya sendiri. Kalau dia memberikan kesempatan kepada orang lain lebih lama, kita pinginnya segera, udah hukum aja Tuhan. Tapi kalau Tuhan berkata tidak, masih belum 120 tahun, masih ada waktu. Kita tidak boleh untuk memaksa Tuhan bertindak. Kita harus belajar sabar terhadap apa yang sudah Tuhan kerjakan, apa yang sudah Tuhan tetapkan. Kita harus belajar sabar terhadap sifat-sifat orang yang mungkin memang masih sedang berada dalam proses atau berada di dalam kesempatan dari Tuhan. Tetapi yang ingin Abuna tekankan Bapak Ibu buat kita semua, memang kita perlu belajar kesabaran, panjang sabar seperti Tuhan. Kita juga harus menyadari bahwa kesabaran itu ada batasnya. 120 tahun bagi kita manusia. Coba Anda menunggu 120 tahun, sudah jenggotan, saudara, sudah ubanan. Ya, udah wajahmu udah kerut-kerut. Tapi Tuhan tidak demikian. Hanya Tuhan mau memberitahu kepada kita bahwa meski 120 tahun itu adalah waktu yang sangat lama, tapi perhatikan, waktu itu tetap akan habis. Mengerti maksudnya? Waktu itu adalah terbatas. Akan ada masa di mana tidak ada lagi kesempatan. Kadang-kadang manusia itu seperti itu, saudara. Dia suka meminta kesempatan tambahan menjelang deadline. Atau ketika waktunya sedang mepet. Minta atau mengemis-ngemis atau teriak-teriak atau jungkir-jungkir pada Tuhan. Tuhan, berikan aku waktu lagi. Berikan aku waktu lagi. Berikan aku kesempatan lagi. Coba Anda pahami dari sisi Tuhan. Atau jangankan dari sisi Tuhan, kita saja. Kalau ada orang yang begitu ngotot meminta kepada kita untuk tambahan waktu misalnya dia sedang berada dalam deadline untuk melunasi utangnya, lalu kita berkata, aku sudah berkali-kali memberikan waktu kepadamu dan kesempatan untuk membayar, sekarang sudah tidak ada kesempatan lagi. Dia akan begitu mendesak kita, tolonglah, ini yang terakhir, tolonglah. Anda bisa bayangkan itu sifat hati Tuhan itu. Saya percaya 120 tahun adalah kesempatan yang sudah Tuhan beri. Dan mari kita refleksikan di dalam kehidupan kita bahwa tanpa kita sadari, sebenarnya ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita, itu adalah kesempatan. Maka selama ada kesempatan bagimu, jangan minta kesempatan tambahan ketika sudah deadline. Tuhan bisa bertanya, halo, selama ini kamu ada di mana? Sudah terlalu lama waktu aku berikan kepadamu. Sudah 119 tahun, sekian, tinggal beberapa jam lagi 120 tahun. Kamu selama ini ada di mana? Itu kita loh, saudara. Itu sifat kita. Maka jangan sampai hal itu terjadi atau kita alami dalam cara kita memperbarui hidup di hadapan Tuhan. 120 tahun bicara bukan mengenai angka harafiah bagi kita hari ini. Tidak. Tapi itu bicara mengenai kesempatan bagi kita di dalam kehidupan ini. Yang sudah Tuhan berikan bagi saudara dan saya, bagi anak-anak Tuhan. Dan mari kita manfaatkan dengan sangat baik setiap kesempatan itu. Kenapa? Karena akan ada masa
di mana akhirnya waktu itu menjadi habis. Dan ketika waktu itu menjadi habis, kita tidak bisa melakukan apapun untuk membuat perpanjangan waktu. Lihat, pertandingan sepak bola itu ada batas perpanjangan waktu. Demikian juga dengan time limit kehidupan manusia. Maka mari kita menyadari, saudaraku, bahwa selama kita memiliki waktu dan kesempatan, atau kita menggunakan bahasa perikop ini, sebelum 120 tahun. Ayo kita melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Dan coba lihat ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Lihat ayat ke-9-nya, saudara. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dalam usia 120 tahun itu, ternyata ada orang-orang yang tidak semuanya jahat. Bukan orang-orang ya, jamak itu ya. Ternyata ada satu orang yang tidak jahat, yang tidak sama dengan orang-orang lain di angkatan itu, yaitu Nuh. Mari kita belajar menjadi seperti Nuh. Kalau orang lain menyanyiakan kesempatan 120 tahunnya, mari kita gunakan kesempatan 120 tahun kita untuk menjadi pewarta kerajaan Allah. Menjadi pewarta kebenaran. Saya percaya bahwa selama 120 tahun itu, karena Nuh itu orang yang takut akan Tuhan. Tidak berarti Nuh itu sempurna, saudara. Tapi kita melihat bahwa Nuh adalah orang yang sepenuhnya taat kepada Tuhan. Dan selama 120 tahun saya percaya bahwa dia berbicara kepada tetangganya, dia berbicara kepada orang satu kota dengan dia, kepada orang lain mengenai kasih Tuhan, mengenai pengampunan, mengenai pertobatan, mengenai cara hidup yang benar. Bukankah ini sebenarnya panggilan kita di dunia ini? Bahwa hidup kita berada di dunia ini untuk menjadi bagian dari pewartaan tentang Tuhan. Tapi sungguh sangat disayangkan, orang-orang di zaman Nuh itu tidak mengindahkan apa yang sudah Nuh wartakan kepada mereka. Siapa yang mendapat benefitnya? Nuh. Ya, sekalipun dia tidak melihat respon yang baik dari orang-orang ini. Sekalipun dia tidak melihat hasil pewartaannya dari orang-orang ini. Nuh tidak pernah menyerah. Atau Nuh tidak mundur. Atau Nuh menyesali. Tidak. Saudara, kesempatanmu menabur benih itu adalah berkat bagimu. Apakah benih itu dimanfaatkan oleh orang lain atau tidak, itu urusannya. Yang penting kita melakukan bagian kita. Seringkali kan bagian kita akhirnya berhenti ketika kita melihat respon orang lain kok seperti itu ya. Jangan, saudara. Jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti melakukan tugas pewartaan selama kamu berada di dunia. Orang yang mendengar pewartaanmu suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, lakukan. Karena itu tugas yang Tuhan bebankan kepadamu. Itulah salah satu ciri orang yang hidupnya tidak bercela. Ya? Memilih hidup untuk takut akan Tuhan daripada menjadi sama dengan satu angkatan yang memang terang-terangan bagian dari yang jahat atau kejahatan. Bagian dari perbuatan-perbuatan daging. Nuh memanfaatkan waktunya. Jadi ada dua kelompok orang di sini. Dalam 120 tahun itu ada kelompok orang yang menyia-nyiakan waktunya dan ada kelompok orang yang memanfaatkan waktunya. Apalagi dalam situasi sulit hari-hari ini. Apakah kita termasuk bagian dari orang yang menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan 120 tahun yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan baru nanti teriak-teriak menjelang 120 tahun? Atau bahkan menjadi orang-orang yang tidak peduli. Peduli amat lah, yang penting bagaimana cara hidup di dunia ini senang-senang, bahagia. Hanya selama ada di dunia, ya udah lakukan apa saja. Atau kita menjadi seperti Nuh, yang hidup menjalani kehidupan, berada di dalam dunia untuk melaksanakan tugas pewartaan. Perilaku kita adalah pewartaan. Ucapan mulut kita adalah pewartaan. Cara kita bergaul dengan orang lain adalah sebuah pewartaan. Dari situ kita bisa membawa orang dekat dengan Tuhan. Saya lebih menganjurkan Anda untuk menjadi seperti Nuh.
Orang senang atau tidak senang tetap berbuat baik. Orang di situ jahat atau hidupnya bercela, kita tetap memilih untuk menjadi orang yang baik dan orang yang hidupnya tidak bercela. Ini bagian yang kedua. Jadi kita bisa melihat, saudara, bahwa Nuh itu berbeda dari orang-orang sezamannya. Orang-orang sezamannya adalah tipikal orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, ya, tidak taat. Nuh sebaliknya, Nuh adalah orang-orang yang taat dan mengasihi Tuhan. Ya, itu kan pilihan. Berkali-kali Abuna menjelaskan bahwa untuk mengasihi Tuhan, untuk taat pada Tuhan, itu kembali pada keputusan kita, pilihan kita. Saudara, kita menjadi tipikal yang seperti apa? Saya ingin menyerukan kepada kita semua bahwa di dalam situasi seperti hari-hari ini yang begitu sulit, di masa pandemi ini, kita harus berani memperlihatkan jati diri kita sebagai anak Tuhan. Kita harus menjadi orang yang berbeda karena ketaatan kita. Memang ini tidak populer. Memang ini akan membuat kita tampil seperti orang aneh. Bagaimana tidak aneh, saudara? Apa yang dilakukan oleh Nuh dalam rangka ketaatannya dalam perikop ini, kita melihat bahwa kalau Anda terus membaca kisah Nuh ini, dia diperintahkan Tuhan untuk membangun sebuah batra. Dan itu dibangun bukan di tepi pantai. Kita semua tahu bahwa itu dibangun di daratan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan air. Bukan juga di tepi sungai, di dataran tinggi. Nah, ini aneh. Apalagi saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa sebenarnya tidak tepat terjemahan kata bahtera. Yang dibangun oleh Nuh sebetulnya bukan bahtera. Ketika saya katakan bahtera, jangan Anda bayangkan seperti kapal atau sampan yang bentuknya begini, ya, seperti kapal-kapal nelayan, bukan, atau seperti kapal pesiar yang besar. Anda bisa bayangkan toh apa yang Anda gambarkan di dalam imajinasimu ketika saya mengatakan atau menyebutkan kata kapal, bahtera. Sebenarnya yang dibangun bukan dalam bentuk fisik yang seperti itu. Saudara, entah kenapa ini diterjemahkan sebagai bahtera. Tapi yang dibangun Nuh sebetulnya adalah kota. Kota yang besar. Lah makin aneh toh. Kota gede. Kota panjang. Bersegi 4. Saya juga bertanya-tanya kenapa itu diterjemahkan dengan bahtera. Atau mungkin dikaitkan dengan konteksnya nanti bahwa dia akan terapung. Ya kota kayu. Dari kayu gofir juga terapung. Saudara. Nah ini kan aneh, membangun kota yang besar dan tinggi. Dan di dalamnya Tuhan memerintahkan di dalam kotak itu, bangunlah kompartemen-kompartemen. Seperti isi kapal. Nah itu kompartemen, tempat menyimpan. Ada tempat menyimpan makanan, ada tempat ternak, ya, ada tempat tinggal Nuh. Jadi ada sekat-sekat di dalam kota yang besar itu. Coba hari ini Anda membangun ini seperti ini, saudara, di rumahmu. Atau misalnya Abuna bangun itu di depan di sisi dan berkata, Tuhan menyuruh saya demikian. Orang-orang yang melihat, oh, ngapain di situ ya? Orang aneh, ya. Orang kok bisa seperti itu, ya? Tidak logis. Ini dia, tidak logis. Dan memang demikian, saudara. Saya ingin memberitahu kepada saudara bahwa ketika Anda taat kepada Tuhan, maka Anda pasti akan menjadi orang yang berbeda. Karena ketaatan akan membuatmu menonjol. Lihat Nuh. Dia taat di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah komunitas yang jauh dari ketaatan. Jadi Nuh terlihat menonjol. Ketika Anda berada di dalam dunia ini, dan Anda memutuskan untuk taat kepada Tuhan, maka jangan kaget ya kalau Anda dianggap orang aneh, atau dianggap orang kuno, atau dianggap orang yang tidak mengikuti arus, tidak ikut mainstream. Orang yang berbeda. Ya memang, saudara.
Nuh berbeda di masanya. Dan itu yang hendak kita pelajari. Poin kedua. Pada hari ini. Bahwa Tuhan menempatkan kita di dunia ini. Supaya kita tidak sama dengan dunia. Kita menjadi orang-orang yang berbeda karena kita taat dan mengasihi Tuhan. Bunda selalu membayangkan seperti ini, saudara-saudara. Ketika kita taat, sebetulnya kita sedang kontras dengan ketidaktaatan. Jadi saat Bapak Ibu taat dalam kehidupan, perilakumu, dalam perbuatanmu, ya, ketaatanmu itu akan membuat ketidaktaatan terlihat. Saya ulangi. Ketika Anda memutuskan untuk taat, maka ketaatanmu itu akan membuat ketidaktaatan menjadi terlihat. Misalnya ada 10 orang, kita tidak tahu apakah 10 orang ini taat atau tidak taat, tapi ketika ada 1 orang yang taat, maka kita tahu bahwa 9 sisanya adalah orang yang tidak taat. Itu powerful sekali, saudara. Pantas saja kita menjadi orang yang berbeda. Menjadi orang yang tidak sama. Orang-orang yang tidak taat pasti akan menganggap kita konyol, aneh, tidak setia kawan, mau berbeda sendiri, sah-sah saja, saudaraku. Karena Anda lebih memilih takut pada Tuhan daripada memilih menjadi sama dengan orang-orang yang membangkang dari Tuhan. Ingat itu, ketaatanmu akan membuat ketidaktaatan menjadi terlihat. Jadi bagaimana cara kita membuat mapping terhadap dunia ini? Mari kita menjadi orang-orang yang taat. Di situ akan terlihat ini yang tidak taat, ini yang bandel, ini yang aneh-aneh, ini yang gak benar, ini yang penuh dengan kejahatan. Kita membawa perbedaan. Sebab kalau kita mengatakan ini taat, maka harus ada pembandingnya, yaitu ketidaktaatan. Dan kalau kita mengatakan ini baik, maka harus ada pembandingnya, yaitu buruk. Dan ketika Anda memutuskan untuk taat, Anda menjadi pembanding terhadap ketidaktaatan. Haleluya. Bagian kedua yang kita pelajari dari kehidupan Nuh adalah dia berani berbeda. Dia bangun kota. Kota ya, jangan mulai sekarang pahami bahwa jangan bayangkan dalam imajinasimu itu adalah kapal ya atau sampan, berbentuk sampan. Tidak. Kota kayu gofir yang diberi jendela-jendela di bagian atas, diberi atap. Kota. Bangun kota di dataran tinggi, di tempat yang tidak ada aliran air. Aneh. Biarin. Yang penting Anda jauh lebih membawa hidupmu kepada Tuhan. Aneh? Ya, biarin. Memang kita harus siap tidak populer. Harus siap tidak disukai. Di dunia ini kan ada orang-orang yang tidak suka kalau kita berhasil. Kalau kita lebih maju dari mereka. Bukannya ingin bekerja sama, bersinergi. Malah menganggap kita sebagai kompetitor, persaingan. Apalagi kalau di dalam Tuhan kita terlihat maju. Ada orang yang tidak senang. Ada embel-embel nanti. Sok rohani lah. Gila lah. Apa dan sebagainya. Belajar dari Nuh. Dia membangun kota. Bagian ketiga yang kita pelajari dari Nuh adalah ketika Tuhan meminta Nuh untuk membangun kota. Lihat pasal 6 ayat yang ke-14. Buatlah bagimu sebuah bahtera atau sebuah kotak ya, dari kayu gofir. Kotak itu harus kau buat berpetak-petak kompartemen-kompartemennya dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat kotak itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Itu besar sekali kan? Kotak besar. Buatlah atap pada kotak itu dan selesaikanlah kotak itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya
Buatlah kotak itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Jadi Tuhan itu sudah memberitahu kepada Nuh apa yang akan terjadi. Tapi belum terjadi. Tuhan sudah memberitahu. Dan Nuh tidak bertanya-tanya apa yang akan terjadi itu. Tidak bertanya-tanya. Dia belajar, poin yang ketiga ini. Dia belajar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dan percaya terhadap hal-hal yang walau sudah disampaikan, dinyatakan, belum terjadi, dia percaya bahwa itu akan terjadi. Ini tidak berbeda dengan memegang janji Tuhan. Belum terjadi kok. Ya percaya. Ingat ketika Abram diberi janji bahwa dia akan memiliki anak dari keturunannya sendiri, dia walaupun secara fisik itu sudah tidak mendukung lagi untuk melakukan hubungan biologis. Umurnya hampir 100 tahun, saudara, hampir. Ya. Ketika umur 100 tahun dia baru memiliki anak. Tapi Abraham memilih percaya pada janji Tuhan. Orang yang percaya pada janji Tuhan adalah orang yang pasti dengar-dengaran dong dengan Tuhan. Dia menangkap perkataan Tuhan itu dan menerimanya sebagai sebuah kebenaran. Nah, ketika Anda menerima dan menangkap janji Tuhan di dalam hidup saudara, maka sebenarnya tuntutan yang diminta Tuhan kepada kita adalah percaya. Ya, percaya 100%. Biarkan Tuhan yang memegang kendali. Pasal 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam kotak itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang akan kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Lalu ayat kedua sampai ayat yang ke-6 bicara mengenai bagaimana binatang-binatang masuk. Lihat ayat yang ke-7. Masuklah Nuh ke dalam kotak itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Lalu diceritakan lagi bagaimana binatang-binatang itu masuk ke dalam bahtera. Dan lihat ayat 10, setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelahlah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap langit. Lihat ayat ke-13. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu, bersayap, dan seterusnya. Saudara, kita akan melihat bahwa Tuhan ternyata menyelamatkan Nuh dengan menggunakan kotak yang semula dianggap aneh. Berapa lama Nuh diberitahu untuk berada di dalam kotak itu? Nuh tidak tahu. Setelah kita membaca ceritanya, hampir setahun Nuh berada di dalam kotak itu. Dan Nuh tidak bertanya-tanya, Tuhan mau berapa lama ini akan berakhir? Kapan semua akan pulih lagi? Dia nurut. Dia mau mengikuti Tuhan. Tuhan sudah meminta dia untuk membuat kotak dan meminta dia untuk masuk di dalam kotak. Kemudian dia menyerahkan kendali dari kotak itu kepada Tuhan. Wah, ini tidak mudah. Karena ada the spirit of kepo. Kita ingin tahu. Makanya Tuhan meminta Nuh membuat jendela yang tinggi-tinggi. Nuh nggak bisa lihat dari dalam perahu apa yang terjadi di luar. Supaya apa? Nuh tetap percaya. Bahkan pintunya ditutup Tuhan, disegel Tuhan dari luar. Jadi Nuh bahkan tidak bisa membuka pintu kotak yang dibuatnya sendiri. Anda mengerti maksud saya? Ketika Anda diminta oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu, lakukanlah. Lakukanlah. Dan belajar menyerahkan kendali dari apa yang Anda kerjakan itu kepada Tuhan. Kadang-kadang kita ini
terlalu jauh. Ya, saya suka mengatakan ini, kita terlalu jauh. Tuhan meminta kita melakukan A, maka kita mau mengatur lebih banyak dari sekedar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan tidak berkata kepada Nuh, nakodai bahtera kotak itu, karena itu bukan kapal. Bahkan tidak ada tempat untuk kemudi kapal, tidak ada baling-balingnya. Kapal itu memang disetting untuk terapung. Coba lihat kalau ada kota di tengah laut, terapung, terombang-ambing. Ya seperti itu, udah disetting. Tidak bisa dibelokkan ke kanan, tidak bisa dibelokkan ke kiri, bahkan tidak ada jangkar. Siapa yang mengendalikan kota besar yang penuh dengan binatang dan ada nus keluarga di dalamnya? Tuhan. Memang kita diberi hidup oleh Tuhan. Ya. Kita diberi banyak hal, kita diberi kotak oleh Tuhan. Di bagian yang ketiga ini, sadarlah kita semua bahwa seperti Nuh, walaupun hidup ini diberikan oleh Tuhan, hasil karya kita, di mana kita terlibat mewujudkannya terjadi. Ingat baik-baik, saudaraku, kendalinya harus berada di tangan Tuhan. Dan kalau Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, ya sudah. Bagian kita cuma mengikuti. Jangan lantas kita gegabah dan berkata, Tuhan, kan aku yang membuat bahtera ini. Aku mau keluar sekarang. Tuhan, aku mau begini. Tidak. Tugas Nuh adalah membuat. Kamu berada di dalamnya, jalani, biarkan dikendalikan oleh Tuhan. Itu sama seperti kehidupan. Tuhan yang memberikan kehidupan ini kepada kita, dan biarkan Tuhan yang mendrive kehidupan yang Tuhan beri. Makanya nanti benturan sering terjadi ketika maunya Tuhan adalah A, maunya kita B, dan B itu bertolak belakang dengan arah yang Tuhan tetapkan untuk kita jalani. Kita nawar, kita negosiasi, kita berontak. Kita juga ingin ngatur, aku maunya begini, jodoh kita maunya begini. Makanan kita maunya begini misalnya. Kehidupan maunya begini. Tuhan bilang, nah jangan, itu berbahaya buatmu. Enggak, aku ngotot. Itu sifat manusia. Dari Nuh kita belajar sore hari ini. Sekalipun Tuhan yang memintanya. Dan dia benar-benar melakukan itu loh saudara. Bersama anak-anaknya membangun bahtera dari kayu gofir. Membangun bahtera lagi. Membangun kota dari kayu gofir. Tapi tidak sedikit pun dia mengambil kesempatan untuk mencoba mengatur apa yang dia bangun. Dia menyerahkan pengaturannya kepada Tuhan. Menjelang akhir mereka mendarat, coba lihat ya. Kotak itu tersangkut di salah satu puncak gunung. Di Ararat, di Turki sana itu. Berkali-kali Nuh membuka tingkap langit, naik ke atas, dia melepaskan burung untuk melihat. Kalau burungnya kembali, berarti masih belum ada tempat untuk menjejakkan kaki. Bumi masih penuh dengan air. Kembali, berkali-kali, 3 kali, saudara. Apa yang ada dalam pikiran? Dia belajar, diam. Dia bukan tidak sabar ya. Dia enggak, dia sabar. Ya sudah, masih belum waktunya untuk keluar. Kita ini kadang-kadang tidak sabar. Kapan Tuhan? Aku udah bosan. Apalagi di masa pandemi ini. Kita berada di rumah. Bosan Tuhan. Ketika Anda mulai bosan dan keluar dari pagar rumahmu, di titik itu terbuka celah. Dan Anda bisa tertular. Apalagi hari-hari ini dikatakan bahwa di kota kita sudah mulai menurun. Jangan karena sudah mulai menurun lalu mulai liar lagi. Mulai tidak terkontrol lagi, mulai keluar. Enggak. Tahan diri. Seperti ketika Nuh tersangkut di atas puncak gunung dan air belum sepenuhnya surut. Jangan keluar dulu. Jangan lakukan sesuatu dulu. Sampai benar-benar tidak ada lagi air di permukaan bumi dan sudah terpisah. Seperti itu kehidupan kita. Sampai nanti pemerintah berkata, aktivitas kembali sudah bisa berjalan seperti biasa. Mari kita
tetap berada di dalam rumah. Mari kita tetap berada di dalam kotak kita, di dalam kompartemen kita. Manusia memang diberikan Tuhan itu kehendak bebas. Tapi kita tahu ya, bahwa kehendak bebas itu endingnya itu kemana? Kita tahu. Kita tahu. Dari Taman Eden kita tahu bagaimana kehendak bebas akhirnya menjebak dan menjerumuskan manusia dalam dosa. Maka izinkan Tuhan mendrive kehidupanmu. Mendrive segala pencapaianmu. Segala apa yang Anda raih, yang Anda dapatkan dari kerja kerasmu. Dari perbuatan tangan. Biarkan Tuhan yang mengarahkannya. Seperti Tuhan mengarahkan kotak Nuh. Sampai akhirnya Tuhan berkata, Nuh, kamu sekarang boleh keluar. Itu yang akan menjadi jaminan keselamatan kita. Ketika akhirnya Tuhan berkata, nak, kamu sekarang boleh beraktivitas. Kamu lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Wah, itu akan menjadi jaminan buat kita. Ketika Nuh keluar, dia melihat pelang. Dan itu jaminan bahwa berkat Tuhan ada di atasnya. Abuna juga rindu agar berkat yang sama ada di atas kepala dan kehidupan kita. Karena kita menjadi orang-orang seperti Nuh. Di masa pandemi dan COVID ini, kita belajar taat, takut pada Tuhan. Mau menjadi orang yang berbeda. Orang yang berkomitmen kepada Tuhan. Orang yang belajar sabar dan mengizinkan Tuhan mendrive bisnis, pekerjaan, kehidupan, pikiran kita, hati kita, studi kita, pelayanan kita, seluruh kehidupan kita. Haleluya.